Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja. Nah, sekarang kita sudah memasuki bab 2, yaitu pengaruh globalisasi terhadap perubahan sosial. Yang pertama, pengertian globalisasi. Menurut KBBI, globalisasi diartikan sebagai proses masuk ke ruang lingkup dunia. Ada juga beberapa pengertian globalisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Malcolm Waters. Menurutnya, globalisasi adalah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting. Selanjutnya ada Selo Sumarjan. Menurutnya, globalisasi adalah proses terbentuknya sistem organisasi dan alat komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Tujuan globalisasi adalah untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama, misalnya terbentuknya PBB. Sudahkah kamu dapat gambaran mengenai apa itu globalisasi? Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa globalisasi merupakan sistem yang membuat kehidupan orang-orang di dunia ini dapat terhubung sehingga jarak yang jauh menjadi tidak lagi berarti. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya globalisasi. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan munculnya generasi-generasi dengan pendidikan tinggi dan penggunaan berbagai alat-alat yang mempermudah akses komunikasi lintas negara. Yang kedua, terbukanya sistem ekonomi negara. Hal ini ditandai dengan munculnya negara-negara yang melakukan kerjasama dalam mengembangkan berbagai produk. Yang ketiga, dorongan untuk perpindahan antar negara. Adanya warga negara yang berpindah dari negaranya ke negara yang lain memunculkan kesempatan untuk ia melakukan difusi, yaitu melakukan penyebaran budaya yang dia miliki kepada masyarakat di negara lain. Yang keempat, liberalisme keuangan internasional. Hal ini berkaitan dengan perjanjian yang menentukan nilai tukar mata uang dari berbagai dunia, termasuk penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional. Apa saja hal-hal yang menandakan sebuah negara sudah melakukan proses globalisasi? Berikut ini merupakan tanda-tanda adanya globalisasi. Yang pertama, meningkatnya perjalanan dan turisme tingkat negara. Adanya pendatang dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia menunjukkan bahwa mereka tertarik datang ke Indonesia karena berbagai hal yang berkaitan dengan budaya dan hal-hal menarik lainnya yang mereka lihat melalui berbagai media. Yang kedua, meningkatnya imigran. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain karena berbagai kepentingan, seperti kepentingan bisnis ataupun kepentingan pekerjaan. Yang ketiga, berkembangnya struktur telekomunikasi global. Hal ini ditunjukkan dari semakin mudahnya akses komunikasi dunia. Yang keempat, meningkatnya aktivitas perekonomian dunia yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Dalam hal ini, liberalisme membuat negara maju dapat memperluas pasar dengan mendirikan pabrik-pabrik baru di negara lain. Hal ini menguntungkan negara maju, namun dapat melumpuhkan produk lokal negara berkembang. Yang kelima, meningkatnya aliran data lintas batas seperti penggunaan internet, satelit komunikasi, dan telepon. Hal ini dapat dilihat dari adanya kemudahan komunikasi, baik berbasis media sosial maupun secara langsung dengan menggunakan telepon ataupun video call. Yang keenam, meningkatnya perdagangan global. Hal ini dapat dilihat dari adanya kemudahan penjual di suatu negara melakukan jual beli dengan pembeli di negara lain. Yang ketujuh, meningkatnya perdagangan budaya internasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya kemudahan memperkenalkan budaya dengan cara melakukan berbagai pertunjukan budaya di luar negeri. Yang kedelapan, menyebar luasnya paham multikulturalisme.
semakin luasnya akses individu terhadap berbagai budaya. Hal ini dilakukan dengan penyebarluasan budaya agar diketahui halayak negeri sendiri maupun dunia, agar kebudayaan lebih dihargai dan dicintai sebagai karya seni sekelompok manusia. Yang kesembilan, meningkatnya organisasi-organisasi internasional yang mengurusi transaksi-transaksi internasional. Contohnya, adanya organisasi seperti ASEAN yang salah satu fungsinya ialah meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya di berbagai negara Asia. Bentuk-bentuk globalisasi. 1. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi salah satunya dapat dilihat melalui proses impor produk luar yang lebih mudah. Oleh sebab itu, hal ini mengakibatkan banyak sekali produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Contohnya, banyak sekali makanan, pakaian, dan sebagainya yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, globalisasi bidang politik. Globalisasi politik adalah proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang diterima secara menyeluruh karena membawa pembaharuan dan menguntungkan di bidang politik, seperti kerjasama politik antar negara dengan membentuk suatu organisasi internasional multilateral. Yang ketiga, adanya globalisasi bidang informasi. Adanya ragam bentuk media sosial yang ada di masyarakat pada saat ini telah menjadi jembatan atas komunikasi untuk saling bertukar kabar, informasi, wawasan, dan relasi antar masyarakat di seluruh dunia. Yang keempat, globalisasi bidang kebudayaan. Salah satu fenomena globalisasi kebudayaan dalam dunia fashion sangat dinamis dan saling mempengaruhi antar negara. Model-model pakaian yang sedang tren di luar negeri dapat diterima dengan cepat di Indonesia. Misalnya, tren busana Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat menjadikan globalisasi sebagai jembatan untuk maju dalam menuntut ilmu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.